Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk jurnal umum dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini ada soal yang akan kita bahas ya. Ini yang pertama, tanggal 1 Desember. Tuan Joko menyetorkan uang sebesar 150 juta sebagai modal usaha. Nah, saat Tuan Joko menyetorkan uang ke kita sebagai accounting, maka uang ini akan kita masukkan ke kas. Ya. Kita akan tulis di sini tanggalnya. Ini Desember 1. Tulis cash in bank. Sebelah debit. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Kas di bank. Sebesar. Kemudian uang ini berasal dari mana? Yaitu dari investasi Tuan Joko. Investasi Tuan Joko kita berikan nama akunnya di sini adalah modal ya, seperti itu. Besarnya adalah 150 juta. Begitu pula di sebelah kredit itu 150 juta. Seperti ini ya. Kemudian untuk transaksi berikutnya, ini tanggal 2 Desember, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun. Ingat, kalau kita membayar sewa gedung untuk 1 tahun, berarti ini masuk di dalam aset, yaitu sewa dibayar di muka. Ya. Ini 1 dari Desember 2020 sampai dengan November 2021. Seperti ini ya. Besarnya adalah 3 juta. Maka kita akan masukkan di sini Desember tanggal 2 Desember 2. Nah, yang bertambah adalah aset berupa sewa dibayar di muka, sebelah debit, sebelah kreditnya, karena kita membayar pakai uang, kas yaitu kas di bank. Kita keluarkan ya. Itu besarnya adalah 3 juta rupiah. Seperti ini. Sebelah kredit juga kita keluarkan sebesar 3 juta rupiah, yaitu dari kas ya. Seperti ini. Kemudian tanggal 3, pembelian peralatan kantor secara kredit sebesar 20 juta ke toko Cahaya Asia. Kita membeli peralatan kantor, berarti aset kita berupa peralatan bertambah di sebelah debit. Nah, dalam hal ini kita tidak mengeluarkan uang kas, tapi kita membayarnya dengan cara kredit, berarti hutang kita bertambah. Seperti itu, hutang bertambah di sebelah kredit. Kita tulis tanggalnya, Desember 3. Nah, sebelah debitnya kita tulis peralatan kantor. Sebelah kreditnya adalah hutang. Ya. Kita tulis. Besarnya adalah 20 juta. Kita buat di sini hutang usaha. Besarnya adalah 20 juta. Sebelah kredit juga hutang usaha bertambah besar 20 juta atas pembelian perlengkapan peralatan kantor ya. Kemudian tanggal berikutnya adalah tanggal 5 Desember, membayar biaya iklan 600.000 untuk bulan Desember. Jadi, dalam hal ini kita akan mengeluarkan uang dari kas untuk membayar biaya iklan. Sebelah debit beban bertambah di sebelah debit berupa biaya iklan. Desember tanggal 5. Sebelah debitnya adalah beban iklan. Sebelah debit. Kemudian sebelah kreditnya adalah itu uang yang kita keluarkan dari kas di bank. Ini. Besarnya adalah 600.000. Sebelah kredit juga, yaitu kas kita keluarkan, yaitu sebesar 600.000. Kemudian tanggal 11 Desember, pembelian perlengkapan kantor
sebesar 1.200.000 secara kredit dari toko Bumi Putra. Kita melakukan pembelian perlengkapan kantor, berarti aset kita, harta kita lancar berupa perlengkapan kantor bertambah, ya. Dan untuk pembelian perlengkapan ini kita tidak mengeluarkan uang kas karena kita membelinya secara kredit sehingga hutang usahanya bertambah. Langsung kita tulis tanggal 11. Itu sebelah debit adalah perlengkapan kantor bertambah sebesar 1.200.000. Dan sebelah kreditnya kita tidak mengambil uang kas karena ini pembeliannya secara kredit sehingga hutang kita bertambah. Hutangnya juga bertambah sama, yaitu 1.200.000 sebesar harga perlengkapannya. Kemudian lanjut tanggal berikutnya adalah tanggal 15. Setelah selesai mengerjakan layanan jasa untuk toko Insan Permata dan sudah difakturkan untuk ditagih senilai 9 juta. Jadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan jasa customer dan ini sebenarnya kita layak untuk menerima uang ya, tetapi customer belum membayar sehingga kita mau menambahkan piutang di sini ya. Piutang termasuk dengan harta, jadi harta bertambah di sebelah debit. Tanggalnya adalah tanggal 15, kita tulis dulu dengannya tanggal 15. Piutang di sebelah debit, piutang usaha sebelah debit sebesar 9 juta. Di sini kita tulis sebelah debit 9 juta. Atas pendapatan jasa yang sudah kita selesaikan, atas pekerjaan jasa yang sudah kita selesaikan, berarti termasuk di dalam pendapatan jasa. Pendapatan jasanya juga bertambah, yaitu sebesar 9 juta. Seperti ini. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu tanggal 16 Desember. Pendapatan atas jasa sebesar 5 juta dari pelanggan. Nah, di sini kita tidak fakturkan, tapi langsung kita terima, sehingga kita terima uang dan uang itu kita masukkan ke kas. Kas termasuk dengan harta, jadi harta bertambah di sebelah debit. Kita tulis tanggalnya yaitu tanggal 16. Harta bertambah di sini termasuk kas bank ya. Kemudian ini berasal dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini sebesar berapa ini? Sebesar 5 juta ya, 5 juta. Sebesar 5 juta. Seperti ini ya. Kemudian lanjut tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya adalah tanggal 17, membayar sebagian hutang sebesar 7.500.000 atas pembelian peralatan kantor berdasarkan transaksi tanggal 3 Desember. Di tanggal 3 Desember kita membeli peralatan kantor sebesar 20 juta dengan cara hutang. Dan di tanggal 17 kita bayar hutangnya 7.500.000. Ini berarti hutang kita berkurang. Hutang berkurang di sebelah debit. Tanggalnya kita tulis tanggal 17, di sini kita tulis Desember 17. Kita tulis hutang usaha berkurang di sebelah debit, yaitu besarnya adalah 7.500.000. Kita tulis di sini 7.500.000. Nah, seperti ini ya. Kemudian sebelah kredit itu kita membayarnya pakai uang kas. Jadi kita keluarkan uang kas dikreditkan. Nah, kita keluarkan. Sebesarnya sama untuk pembayaran hutang yaitu 7.500.000. Nah, seperti ini ya.
Selanjutnya, tanggal berikutnya adalah tanggal 19. Tanggal 19 ini menerima uang atas penyelesaian jasa kepada Toko Murni Jaya sebesar 4.500.000. Di sini kita menyelesaikan jasa sehingga kita menerima pendapatan dan uangnya kita masukkan ke kas ya. Di kas masuk sebelah debit sebesar 4.500.000. Tanggalnya adalah tanggal 19. Desember 19 ya. Sebelah debitnya adalah kas di bank ya, sebesar sini 4.500.000. Kita tulis di sini 4.500.000. Nah, kemudian sebelah kreditnya adalah berasal dari pendapatan jasa. Kita tulis pendapatan jasa. Besarnya adalah 4.500.000. Nah, ini ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tanggal 22, menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Insan Permata sebesar 3 juta. Kita kembali lihat tanggal 15, kita kan sudah menyelesaikan jasa dari toko Insan Permata, tapi uangnya belum kita terima sebesar 9 juta ya. Nah, di tanggal 22 ini kita terima uang dari toko Insan Permata atas faktur tanggal 15 sehingga piutangnya berkurang ya. Nah, jadi uangnya sudah masuk dan kita masukkan kas. Kas masuk sebelah debit. Kita tulis dulu tanggalnya. Desember 22. Kas masuk yaitu kas di bank ya. Besar pembayarannya tadi besarnya adalah 3 juta. Kita tulis di sini 3 juta. Nah, sebelah kreditnya berasal dari piutang ya. Piutang yang belum dibayar tadi. Piutang usaha. Itu sebesar 3 juta sama. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah tanggal 24 Desember membayar biaya perjalanan dinas sebesar 900.000. Ini kita ambilkan dari uang kas. Jadi kas keluar ya untuk beban perjalanan ya. Kita tulis tanggalnya yaitu Desember tanggal 24. Itu beban perjalanan dinas sebelah debit besar 900.000 dan uangnya keluar, kita ambil uangnya dari kas kita keluarkan, kas di bank kita keluarkan yaitu sebesar 900.000. Berikutnya tanggal 25 membayar biaya telepon 400.000 untuk bulan Desember. Sehingga ini kita masukkan dengan kategori beban telepon ya. Apabila bulan yang dibayar untuk telepon itu November, maka kita alokasikan dengan akunnya adalah utang beban ya, seperti itu. Tapi di sini kita membayar untuk bulan ini yaitu bulan Desember. Maka tanggal 25 kita masukkan di dalam beban telepon. Tanggalnya kita masukkan di sini, Desember 25. Ini kita tulis beban telepon. Sebelah debit, sebelah kreditnya kita masukkan adalah kas di bank. Ya, besarnya adalah 400.000. Sebelah kreditnya juga adalah 400.000. Seperti ini ya. Selanjutnya, tanggal selanjutnya adalah tanggal 25 juga, membayar gaji pegawai, yaitu beban gaji ya. Kita akan tulis Desember 25, itu beban gaji sebelah debit ya,
sebesar 9 juta. Kemudian sebelah kredit kita keluarkan uang dari kas, yaitu kas di bank. Besarnya adalah sama, yaitu sebesar 9 juta. Berikutnya, tanggal 27, membayar tagihan listrik dan air 600.000. Ini juga beban, kita keluarkan uang dari kas ya. Tanggalnya adalah tanggal 26, Desember 26. Kita tulis di sini beban listrik dan air, listrik dan air sebelah debit sebesar 600.000. Dan ini kita membayarnya pakai uang kas. Jadi kasnya kita keluarkan, kas di sebelah kredit. Sebesar 600.000. Berikutnya, tanggal 30, maaf ini tadi tanggal 27 ya. Sekarang tanggal 30. Joko mengambil kas perusahaan 5 juta untuk keperluan pribadinya. Oh, kalau untuk keperluan pribadi itu adalah prive ya. Jadi kita ambilkan adalah prive. Tanggalnya kita tulis Desember 30, itu prive, yaitu prive ini sebesar 5 juta. Nah, ini kita akan ambil uang dari kas, yaitu kasnya di sebelah kredit. Kas di bank kita keluarkan ya, sebelah kredit. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut tanggal terakhir yaitu tanggal 31, yaitu menyelesaikan pekerjaan jasa yang telah difakturkan untuk ditagih ya. Berarti kita belum terima uang. Ini berarti piutang kita bertambah di sebelah debit. Atas pekerjaan jasa berarti dari pendapatan jasa ya. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya adalah Desember 31 ya. Kita tulis dulu tanggalnya yaitu piutang usaha ya. Kemudian ini tadi piutang usaha yang sudah kita selesaikan 8 juta. Kenapa masuk piutang? Karena kita belum terima uangnya ya. Nah, dari mana? Yaitu dari jasa yang sudah kita selesaikan. Berarti kita masukkan di dalam pos pendapatan jasa. Sebesar 8 juta. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah cara untuk menjurnal dari beberapa transaksi selama 1 bulan. Nanti bisa dipelajari kembali. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.